Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri, Pak. Kita cinta kepada Polri, Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini yang mengabaikan laporan-laporan polisi yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, nah, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum, Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum, Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian, Pak. Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi, Pak. Tetapi praktek di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan? Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya, Pak Kapolres, ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut dalam kasusnya Vina, guys. Di sini ada info terbaru apa nih dari kasusnya Vina? Terpidana Vina ogah ajukan gerasi, katanya. Lebih baik mati di penjara daripada harus mengakui ya kalau mereka adalah pembunuh dari kasusnya Vina, guys. Emang benar begitu sih, daripada mengakui ya, guys ya. Dulu yang pertama itu Rudiana. Yuk kita lihat beritanya seperti apa, guys. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon enggan mengajukan gerasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto setelah MA menolak peninjauan kembali atau PK yang mereka ajukan. Alasannya karena mereka tak mau jika harus mengakui menjadi pembunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso, kepada Tribun News pada Senin 16 Desember. Ia mengaku sudah menawarkan sejumlah pilihan kepada kliennya untuk menempuh langkah lanjutan setelah PK ditolak. Salah satunya adalah gerasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun para terpidana menolak tawaran itu karena mereka tak mau jika harus diminta mengakui telah membunuh Vina. Diketahui salah satu syarat untuk mengajukan gerasi yakni terpidana harus mengakui perbuatannya sehingga pengampunan Presiden bisa diberikan. Jutek mengatakan kliennya lebih memilih mati di penjara daripada harus mengakui pembunuhan yang menurut mereka tidak pernah dilakukan. Waduh, kasihan ya. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri dan Polri. Seharusnya kekalahan ini Mitra sambung setelah PK ditolak MA. Jangan senang dulu, katanya begitu. Pak Jutek Bongso bersama dengan tim merenung, bertaubat dan insaf kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan malah memfitnah orang yang sudah mati. Ingat Pak, asas hukum mengatakan salus populis suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Bayangin Pak, di mana 2 anak manusia telah meninggal dunia sini? Ini saudara bilang tragedi hukum. Tragedi hukum yang mana yang Anda maksud? Anda tidak melihat 2 orang anak manusia telah meninggal dunia. Bagaimana perasaan keluarganya? Bagaimana perasaan dan nasib ayahnya, ibunya, keponakannya, saudara-saudaranya? Ayo gitu loh. Jangan kita bilang, wah dia ini, karena mohon maaf ya, Jutek Bongso, Anda ini selalu ngomongnya ngawur gitu. Dulu pernah Anda bilang, 1000% saya yakin putusan PK ini diterima. Pernah, ini saksinya Bang Fredrik, di salah satu TV stasiun swasta. Nyatanya apa? Anda terlalu jumawa, mohon maaf ya. Itu, nggak boleh. Kita selaku praktisi hukum jangan pernah bilang putusan PK diterima 1000%. Benar nggak Bang Fredrik? Abang pasti pernah permasalahan masalah etika gitu. Jadi Anda berbicara etika, sedangkan diri kita sendiri kurang beretika. Artinya jangan mengajari bebek berenang gitu.
Artinya bukan saya bilang Pak Juteknya bebek gitu, tidak. Tapi jangan banyak ngomong, tapi semuanya omon-omon. Buktikan. Kalau memang Anda seorang pengacara yang handal, apabila memang Anda seorang pengacara profesional, jangan juga bilang seperti kemarin, 1000% PK-nya diterima. Saya juga kaget. Ini jangan-jangan dukun atau pesulap gitu loh. Tiba-tiba kok bisa tahu gitu. Mohon maaf Bung Jutek. Saya pernah lihat Bung Jutek ini bilang, saya menduga ini jangan-jangan ada permainan ini atau kong kali kong dan lain-lain. Hakimnya. Nih, nggak usah pun Bapak Jutek Bongso, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyurati saya mengawasi PK Bapak ini. Bisa di zoom ini. Logikanya Pak, masa saya laporkan diri saya ke KPK? Ini KPK nih. Baca, mau baca nih. Nih lihat nih Pak. Jadi Pak Kapolri mengatakan kalau. Anggota Copot DPR aja yang Komisi udah 3 ada, Pak. Kapolri Jenderal Sigit. Saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Masalah judi udah jelas yang di situ Pak. Ya kalau saya tadi Pak Kapolri mengatakan kalau. Copot aja yang udah ada Pak. Kan udah tahu semua. Mana teman-teman Intel nih Pak Doviri? Kan udah tahu yang main judi siapa. Pak Agung juga paham. Ya kami juga mohon nanti jangan kalau lagi Pak Kapolri, sikat langsung copot. Rekayasa dari si Aibtu Rudi dari awal itu merupakan pelanggaran HAM berat sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim menjadi hukuman seumur hidup. Ini kalau keluarga 8 orang tadi menggugat ke internasional Akan konsen dengan urusan ini, saya Inilah hakim yang membunuh penerus anak bangsa Indonesia, katanya guys. mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Adik almarhum Dini, jangan khawatir, di sini udah muka singa semua karena melihat apa yang disampaikan hakim. Saya pertama kali baca berita itu, orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Ini butuhnya kita bawa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Pak Dasko sebagai pimpinan DPR. Kemana muka kita semua yang ada di sini? Kalau serusak ini hakimnya, saya akan konsen dengan urusan ini. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih, Bang. Kupikir beras, Pengecut berani sama rakyat kecil doang, katanya guys. hanya pulut. Kupikir keras, rupanya pengecut. Khusus yang dibentuk. Kemudian hasil temuannya ternyata belum diungkap begitu. Kalau tim sus tersebut pada akhirnya mengungkapkan hasil investigasi yang sudah dilakukan, memangnya semua pihak sudah siap untuk mendengar dan melihatnya? Apakah sudah yakin? Rasanya ada sebagian pihak belum siap, bahkan bisa dianggap tidak siap untuk melihat dan mendengar hasil investigasi yang dilakukan oleh tim sus. Ya. Bahkan potensi dan kecenderungannya ada banyak pihak yang tidak akan siap untuk menerima hasil dari investigasi dari tim sus. Ya. Salah satu alasan dan faktor
yang menyebabkan tim sus belum mengklarifikasi dan press release terkait hasil investigasinya. Karena pada dasarnya pihak-pihak terkait membaca dengan baik, membaca dengan cermat situasi dan kebatinan yang dimiliki dan dirasakan oleh sebagian pihak yang kemungkinan besarnya sulit menerima hasil investigasi dari tim sus tersebut. Ya. Akan menjadi kegaduhan yang luar biasa, bahkan menjadi polemik baru di publik apabila tim sus menyampaikan hasil investigasinya dalam waktu dekat. Tim sus membaca hal tersebut dengan baik, membaca situasi dan kondisi yang tidak tepat apabila disampaikan hasil investigasinya dalam waktu dekat. Kalaupun tim sus menyampaikan hasil investigasinya, tidak saat ini, tidak dalam kondisi saat ini. Kapan waktunya? Ada deh, tapi tidak dalam waktu dekat. Kapan waktunya? Ada deh. Hasilnya apa? Kasih tahu nggak ya? Nantilah aku kasih spill dikit. Ya, kita melihat situasi dan kondisi seperti apa. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bukan tidak mendukung tim sus tersebut untuk menyampaikan hasil investigasinya. Karena memang waktunya tidak tepat bila disampaikan saat ini. Sangat tidak tepat. Ya, karena hasilnya jauh dari bayangan dan harapan banyak orang. Paham ya? Alright? Alright. Ulala. Menurut pendapat Kang gimana nih setelah melihat beberapa info dari kasusnya Vina guys? Mudah-mudahan kasusnya Vina ini benar-benar terselesaikan dengan baik. Setidaknya 7 pidana bisa bebas ya, termasuk Saka Tatal namanya bisa dipulihkan ya, karena kasihan mereka ya. Sudah 8 tahun loh, dan mudah-mudahan si Aep dan Linda ini awal dari akar dan awal dari kasusnya Vina ini bisa ditangkap ya, Linda sama Aep ini guys ya, yang keroknya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.